Selamat datang di channel Ngabis Hijrah. Semoga hari ini dapat membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Ngabis Hijrah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu, memberikan kesehatan padamu, dan semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like, subscribe, dan komen amin, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Setidaknya sobat Ngabis Hijrah, cobalah tuliskan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Sahabat Ngabis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan di kamar mandi, di mana jika hal tersebut dilanggar dipercaya akan membuat seret rezeki. Lantas, kira-kira apa saja larangan tersebut? Ketahuilah bahwa di dalam rumah kita terdapat 4 faktor utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima. 4 faktor utama itu adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah kamar mandi. Ingat ini sahabat Ngabis Hijrah, bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuk energi. Kamar mandi merupakan tempat pembuangan atau keluarnya energi dari dalam rumah. Bahkan kamar mandi juga dipercaya menjadi sumber dari energi yang bersifat dingin atau yang sering disebut dengan energi yin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki apabila kita langgar. Pertama, jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran air yang bocor, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka sahabatku, sebaiknya hal tersebut langsung diperbaiki. Jangan biarkan terlalu lama bocor. Air yang menetes atau merembes di dalam kamar mandi, menurut orang kuno zaman dahulu, adalah simbol dari kerezekian yang akan selalu saja habis dan tidak terkumpul. Kamu akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana harus selalu mengeluarkan uang. Misalnya, ada banyak kondangan, barang-barang yang tiba-tiba rusak, minta diservis, dan lain-lainnya. Yang kedua, jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendatangkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada malam hari. Intinya adalah usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat dingin, jika ditambah dengan kondisi pencahayaan yang gelap, maka tentu saja kamar mandi itu akan berubah menjadi tempat bagi berkumpulnya para entitas negatif yang tidak terlihat. Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan di kamar mandi yang gelap tersebut akan bisa membuat kamu menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. Yang ketiga, jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Bersiul ataupun bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama pada waktu malam hari, sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut akan bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Hal ini juga berkaitan bahwa kamar mandi adalah tempatnya bagi para setan dan entitas negatif. Akan tetapi, secara medis, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi memiliki efek yang negatif pada kesehatan kita. Ketika kamu melakukan hal itu secara tidak sadar, sebenarnya kamu sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di kamar mandi. Sehingga ketika kondisi imunitas tubuhmu sedang tidak fit, maka kamu akan mudah sakit, yang kemudian akan mengganggu kualitas kerjamu. Jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan lain sebagainya yang sudah habis. Bagi sebagian orang, mereka selalu malas untuk membuang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga di dalam kamar mandi tersebut ada begitu banyak wadah atau plastik saset kosong yang sudah tidak berguna lagi. Mungkin secara sekilas kamu akan menganggap bahwa hal itu biasa saja, bahkan wajar saja pada umumnya. Namun secara energi, barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut sebenarnya adalah tempat sampah yang secara perlahan namun pasti akan membuat kerezekianmu menjadi macet dan tidak mengalir. Yang kelima, jangan membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Jika rumah kamu memiliki kamar mandi, maka
Hendaknya perhatikanlah posisi pintunya. Pintu kamar mandi dalam yang bisa terlihat dari tempat tidur dipercaya akan bisa memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan sampai pada sakit berat. Kemudian, jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, maka menurut ilmu Feng Shui, hal tersebut dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang. Bahkan juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk, seperti hendak meminjam uang tanpa ada niatan untuk mengembalikannya dan lain sebagainya. Sahabat Ngambis Hijrah, jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian adanya, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan memberi penyekat ruangan sehingga pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan kita. Yang keenam, jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan. Toilet di kamar mandi adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga otomatis energi tempat tersebut akan bersifat buruk dan negatif. Kemudian, jika cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini tentu saja menjadi tidak baik bagi keberuntunganmu. Bahkan juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan. Posisi dari cermin juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi. Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher saja dipercaya akan membawa berbagai nasib buruk kepada orang yang sering menggunakan cermin tersebut. Dan untuk pengetahuan tambahan, dimanapun kamu memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tadi berhadapan dengan cermin atau permukaan benda lainnya yang bisa memantulkan bayangan. Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja, kamu telah membuat sebuah portal ke dimensi alam gaib. Ketujuh, jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalam kamar mandi. Walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor. Sehingga akan sangat tidak pantas jika di dalamnya kita letakkan benda-benda yang dianggap suci. Menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini kita yakini. Dan tidak hanya itu, parahnya hal itu akan bisa menyebabkan kualat di sepanjang sisa kehidupan kita. Yang kedelapan, jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di dalam kamar mandi. Jika kamu memiliki kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya stop mulai sekarang. Menggantung baju kotor di dalam kamar mandi, selain akan menjadikan sebagai sarang nyamuk, juga akan membuatnya menjadi tempat favorit dari para jin dan setan. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti pada patung boneka, lukisan, hingga pakaian kotor yang digantung, bahkan permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam juga tidak luput menjadi tempat kesukaan mereka. Jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang khusus bagi para wanita. Jika kamu sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang masih memiliki noda darah di dalam kamar mandi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah biasanya memiliki wujud seperti sosok kuntilanak, bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, apapun itu jenis kelaminnya, yang menjadi ciri khasnya adalah lidah mereka yang menjulur panjang. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak hanya kamar mandimu saja yang menjadi angker, namun juga akan menambah ke seluruh rumah. Bahkan ketenanganmu dalam hidup dan mencari nafkah otomatis akan menjadi sangat terganggu. Demikianlah ulasan kita pada video kali ini tentang larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Semoga dengan menyaksikannya, kamu akan menjadi bertambah ilmunya dan wawasannya. Jika kamu memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua menjadi penghuni surga yang like, subscribe, dan komen amin. Semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.